Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Kita masuk ke dalam bab muqaddimah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, insya Allah yang akan kita bahas dari awal hingga hatam, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita baca suratul Fatihah untuk mu'allif hadal kitab, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita yang mempelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa ashabi ajma'in. Tsumma ila arwahi mu'allifi hadal kitab Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi wa Syekh Abi Syuja'i Al-Asfihani wa ila jamil fuqaha'i wan nahwiyyin wal muhaddisin wal mufassirin wal ulama'il wal musannifin summa ila jami masyaykhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah para pendengar semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bab muqaddimah. Nah, jadi bukan melanjutkan, kita mulai dari awal bab muqaddimah. Jadi Muhammad ibn Qasim Al-Ghazi ini adalah pengarang kitab Fathul Qorib, yang mana ia lahir di Palestina, di Gaza, Palestina di tahun 859 Hijriah. Nah, kita baca muqaddimah yang disampaikan oleh mu'allif hadal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Qala telah berkata syaihu, siapa syaikh? Jadi syaikh ini bisa dikatakan orang yang sudah tua, 40 tahun ke atas, itu bisa dibilang syekh, walaupun tidak ada ilmu. Nah, yang kedua, anak kecil sekalipun, kalau dia berilmu, maka bisa dibilang syekh. Nah, al-imam, siapa imam? Yaitu seorang imam. Nah, yang seorang imam itu orang yang diikuti. Nah, banyak yang mengikuti. Nah, al-alim, orang yang mengetahui. Al-alamah, orang yang kasiru minal ilmi, artinya banyak mengetahui. Syamsuddin, nah ini adalah laqab. Syamsuddin, laqabnya adalah mataharinya agama. Nah, siap. Nah, Abu Abdillah, yaitu Abu Abdillah. Abu Abdillah ini kunyah, yaitu bapaknya Abdullah. Bapaknya Abdullah. Nah, namanya ini adalah Muhammad. Jadi nama aslinya adalah Muhammad aja. Siapa Muhammad? Ibn Qasim. Ibnu Qasim, anaknya Qasim, nama bapaknya adalah Qasim. Asy-Syafi'i, yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Jadi memang hukum-hukumnya adalah pendapatnya mazhab Imam Syafi'i. Nah, tagommadahu, semoga melimpahkan kepadanya syekh. Nah, Allah, siapa Allah? Birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, walidwanihi, dan keridhoannya Allah. Amin. Nah, semoga Allah kabulkan. Alhamdulillah. Adapun segala puji lillahi itu milik Allah. Tabarukan. Nah, tabarukan ini sebagai maf'ul li ajlih. Nah, karena mencari berkah. Bifatihatil kitabi, dengan pembuka kitab. Nah, jadi menulis kalimat yang awal adalah, yang paling pertama adalah alhamdulillah. Kenapa? Karena mencari berkah dengan pembuka kitab ini, yaitu Al-Fatihah. Nah, dengan kalimat alhamdulillah. Li'annaha, karena sesungguhnya alhamdulillah, ibtida'u kulli amri dzibalin, permulaan setiap perkara yang penting. Nah, jadi perkara-perkara yang penting apapun itu biar menjadi berkah, agar diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Nah, kemudian wa khatimatu kulli du'ain, dan penutup. Nah, dan penutup alhamdulillah itu adalah penutup setiap doa.
Jadi doa itu diawali dengan memuji Allah, diakhiri dengan memuji Allah. Begitu juga dengan salawat. Diawali dengan salawat, diakhiri dengan juga salawat. Kemudian mujabin yang dikabulkan. Jadi seluruh umat muslim tentunya ketika berdoa, sesungguhnya doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah mengabulkan entah berapa lama yang kita memang tidak tahu. Nah, atau dikabulkan tetapi dialihkan ke yang lain. Nah, dialihkan ke yang lain. Misalkan seseorang memohon keselamatan, ya Allah berilah aku keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ternyata masih juga keserempet mobil misalkan. Nah, boleh jadi yang tadinya dia ketabrak kemudian parah ataupun meninggal karena dia sering berdoa minta selamat, akhirnya keserempet saja, seperti itu. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah, dan alhamdulillah juga akhir seruan orang-orang beriman di dalam surga. Jadi orang penghuni surga itu ya enggak bukan adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang masih melekat di dunia sampai dibawa ke akhirat, yaitu ke surga, yaitu zikir. Nah, zikir. Napasnya adalah zikir. Nah, kalau setiap menerima sesuatu atau meminta sesuatu, penghuni surga mengucapkan subhanakallahumma bihamdika. Kalau dia menerima sesuatu, dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, dari sawab, yaitu negeri pahala. Nah, ahmaduhu, memuji siapa aku kepada Allah, anwaffaqa, bahwasanya akan memberi taufik ianya Allah man kepada orang aroda yang menghendaki ianya Allah min ibadihi dari hamba-hambanya Allah litafakuhi untuk memahami dini di dalam agama. Nah, jadi ia memuji Allah bahwasanya Allah memberi taufik. Semoga Allah memberi taufik kepada orang yang memang ia kehendaki dari hamba-hambanya untuk memahami ilmu agama. Ala wafi muradihi, tentunya atas sesuai kehendak Allah. Pemahamannya atas kehendak Allah, bukan pemahaman sendiri. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqih, dan berselawat aku dan bersalam aku atas afdali khalqih, atas utama-utamanya makhluk Allah. Siapa makhluk Allah yang paling utama? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidil Mursalin, Sayyidnya atau penutupnya, penghulunya, pemimpinnya para rasul, al-qailin, al-qail, yang bersabda. Apa sabdanya? Man, barang siapa, yuridillahu, man, adapun man, siapa saja, yuridillahu, ialah yang menghendaki Allah, siapa Allah, bihi dengan nyaman, khairan, akan kebaikan, yufaqihu, maka atau niscaya memahamkan ianya Allahu padanya, siman fid dini, di dalam agama. Jadi barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada hamba tersebut, pada orang tersebut, maka Allah akan memahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi cirinya seseorang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang sempurna. Kalau semua orang muslim insya Allah baik, diberi kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kebaikan yang sempurna adalah dipahamkan ilmu agamanya terhadap orang ini. Wa ala alihi, dan salawat dan salam siapa aku, wa alihi, atas keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, muddata zikri zakirina, selama zikirnya orang-orang yang berzikir, wasahwal ghafilina, dan selama pula lupanya orang-orang yang lupa atau orang-orang yang lalai. Nah, ini dia. Jadi ini saja 10 menit. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan. Mudah-mudahan kajian Fathul Qorib ini kita baca atau kita kaji sampai hatam. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan pada kita dan memberi kesehatan selalu pada kita dan keselamatan pada kita di dunia maupun di akhirat. Jadi Ibnu Qasim Al-Ghazi ini mensyarah kitab Abu Suja. Abu Suja itu yang menulis matan takrib, ditulis oleh Abu Suja dan disarah oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi dengan nama adalah Fathul Qorib. Kitab ini memang dipelajari di pesantren-pesantren seluruh Indonesia atau di majlis-majlis ilmu.
Nah, mudah-mudahan kita tambah suka dengan kitab ini dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.